Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ista'adattum. Tangan diangkat sejajar bahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca dalil bahasa Indonesia bersama-sama ya. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa bersama-sama. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Al-Lughatul Indonesi. Nah, pada hari Selasa kemarin ya, dan pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang pelajaran apa? Intonasi ya. Masih ingat tidak pelajaran tentang intonasi? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, pada pelajaran intonasi sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang cara menyampaikan berita, kemudian bertanya, meminta tolong, meminjam, meminta izin, dan meminta maaf ya. Dan tentunya dengan intonasi yang baik, intonasi yang ahsan. Nah, hari ini kita juga akan belajar terkait dengan bahasa yang ahsan. Nah, bahasa yang ahsan seperti apa? Pada hari ini kita fokus untuk mempelajari bahasa ahsan yang sering digunakan dalam keseharian di sekolah. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar ya tentang bertanya yang ahsan itu seperti apa, kemudian meminjam, meminta maaf, meminta tolong gitu kan, dan meminta izin dengan cara yang ahsan seperti apa. Nah, itu maka perlu diterapkan di sekolah ya, solihah. Ketika misalnya nih antum ingin bertanya kepada ustadz ustazah, atau antum ingin bertanya kepada teman, atau kepada kakak kelas, kepada adik kelas, maka gunakanlah cara bertanya yang ahsan. Cara bertanya yang ahsan itu bagaimana? Yang pertama itu kita harus sopan dalam bertanya. Kemudian tidak marah-marah ketika bertanya ya. Tidak marah-marah, tidak memaksa juga untuk dijawab. Contoh bertanya yang baik kepada ustadz ustazah, contohnya seperti ini. Ustazah, apa yang dimaksud dengan rukun Islam? Atau pertanyaannya, Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana
cara menjumlahkan bilangan ratusan. Nah, kita bertanyanya harus dengan cara yang sopan. Tidak boleh sambil teriak-teriak, apalagi sambil bermain-main ya. Nah, bahasa yang ahsan juga harus digunakan ketika kita menjawab pertanyaan orang lain. Misalnya, Kaila bertanya kepada Nadia, "Nadia, hari ini antum bawa bekal apa?" Nah, Nadia juga menjawabnya harus dengan cara yang sopan ya. "Alhamdulillah, hari ini saya membawa bekal ayam goreng dan sayur kangkung." Misalnya seperti itu. Nah, jadi bertanya dengan bahasa yang ahsan, menjawab pertanyaan juga harus dengan bahasa yang ahsan ya. Insya Allah paham ya anak solih dan solihah. Nah, kemudian bahasa-bahasa ahsan yang harus kita praktikkan di sekolah itu juga harus diterapkan ketika kita menelpon atau kita mengobrol lewat telepon dengan ustadz ustazah. Contohnya seperti misalnya saat tahfiz atau tahsin ya. Nah, kan antum ada ya yang tahfiznya video call ya dengan ustazah atau dengan ustadz. Nah, ketika kita tahfiz dengan ustadz ustazah, maka kita juga harus ahsan ya, ahsan perbuatannya, ahsan perkataannya. Jadi selama belajar itu kita tidak boleh sambil teriak-teriak, sambil bermain-main, kemudian menjawab dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu tidak ahsan seperti itu ya. Insya Allah solih-solihah semuanya bisa ya menerapkan, mengamalkan untuk berbicara yang ahsan, baik itu di telepon ya, lewat telepon ya, ataupun bertemu langsung dengan ustazahnya. Kemudian biasakan juga ya ketika bertemu dengan ustazah itu mengucapkan salam. Misalnya bertemu dengan ustazah di jalan atau di mana, langsung salam ya, assalamualaikum ustazah. Nah, biasanya di sekolah itu masih ada ya anak-anak itu yang ketika berbicara dengan temannya itu bahasanya itu kurang halus, kurang lembut. Nah, bagi yang bahasanya masih belum lembut atau belum halus nih, belum sopan, ini coba pelan-pelan belajar berkata yang sopan dan halus. Ya, misalnya ketika berbicara dengan teman, dia bicara intonasinya, nadanya itu dilembutkan. "Rishad, bolehkah saya meminjam pensilnya?" Atau misalnya mengajak bermain. "Fatir, ayo kita bermain bersama," gitu. Nah, jadi tidak marah-marah gitu ya. Kalau kita marah-marah, emosian, nah itu teman-teman nanti juga tidak suka dengan kita ya. Karena apa? Karena kita dikenal sebagai anak yang pemarah, kemudian mudah emosi gitu. Nah, itu teman-teman juga tidak suka ya dengan orang yang seperti itu. Tadi Ustazah sudah menjelaskan terkait praktik berbahasa yang ahsan dalam bertanya, kemudian dalam mengajak teman bermain atau menegur teman gitu ya. Nah, ketika antum misalnya ingin mengajak teman kepada perbuatan baik ya, mengajak kepada kebaikan, itu juga harus dengan bahasa yang ahsan ya. Kita tidak boleh mengejek. Seperti misalnya antum mengajak teman itu untuk rajin sholat duha atau rajin sholat tahajud, kemudian rajin puasa Senin Kamis gitu. Nah, maka antum harus menyampaikan dengan cara yang baik ya. Misalnya ada teman antum yang belum melaksanakan sholat duha secara rutin. Nah,
boleh mengejeknya ya, tidak boleh mengejek. Ih, antum ini nggak pernah sholat duha ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus mengajak dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan, dengan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti perasaan teman kita ya. Contohnya ketika mengajak teman untuk sholat duha, Furqon, mari kita sholat duha bersama-sama. Sholat duha itu merupakan sholat sunnah yang banyak sekali keutamaannya loh. Nah, jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan itu, kita tidak perlu mengawalinya dengan cara mengejeknya, apalagi mengoloknya dengan kalimat-kalimat yang kurang asal ya, seperti misalnya dasar ya, tidak pernah sholat gitu kan. Kadang-kadang kita kalau dengan teman sendiri tanpa sadar gitu ya, tanpa disadari kita melakukan hal itu gitu, mengejek teman atau mengolok teman. Ih, dasar ya, antum ini nggak pernah puasa sunnah. Nah, itu tidak boleh seperti itu nak ya, karena nanti itu akan menjadi khawatirnya gitu ya, akan menjadi kesombongan bagi kita. Kita sudah berusaha untuk berbuat baik, namun kita justru malah menjadi sombong karena ibadah kita atau karena kebaikan kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik, nah kita harus menyampaikan dengan cara yang baik juga ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ahsan. Misalnya ya seperti tadi itu, mari kita sholat duha bersama supaya kita mendapatkan pahala, karena sholat duha itu banyak sekali loh keutamaannya gitu kan. Demikian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.